Ya Tuhan, hari ini kita sedang belajar ya Tuhan. Semoga semuanya menjadi anak pintar, cerdas, dan semuanya akan kembali normal. Dan semoga semuanya itu sembuh. Amin. Amin. Oke, thank you. Good, Christian. Oke, kita presensi dulu. Ashley. Ada, Mister. Oke. Christian Lee. Hadir. Oke, Clement. Hadir. Ya, Lazaro sofanya. Hadir. Volan. Ada, Mister. Oke, Gisa. Ada, Mister. Hans Pawitra. Ada di sini, Mister. Jensina Natalia. Sakura terus. Jensina ada. Justin. Ada. Keanu. Lebih baik kau manggil ke. Keanu. Hai Keanu. Hai, Mister. Yo. Kenny Hop. Kenny. Ada, Mister. Ya, Michael. Michael. Oke. Rafael. Sean. Oke, Tiffany. Ada, Mister. Oke, Valentina Leticia. Ada, Mister. Valerie. Mister. Oke, good. Baik, anak-anak, kita mau masuk ke dalam materi kita siang hari ini. Kita masih membahas materi mengenai karakter rajin. Kita mau lihat gambaran atau ilustrasi dari binatang. Bagaimana seekor binatang itu menunjukkan sebuah karakter yang mana itu sebenarnya bisa dipelajari oleh manusia. Dan kita bisa lihat. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana mereka itu bekerja, bagaimana mereka itu hidup, baik itu mengenai waktu maupun mengenai semangat mereka untuk mengerjakan sesuatu. Dan Mr. Firman berharap melalui pelajaran kali ini, melalui ilustrasi yang kita akan lihat ini, anak-anak itu bisa menangkap poinnya, bisa mendapatkan ilmu yang baru dari cerita itu. Oke, sebentar ya, saya akan share. Sharing-sharingnya mana? Ya, sebentar ini mau dibuka. Tunggu sebentar. Mister, aku mau minum dulu keteguhan aku. Ya, Aku juga mau minum. silakan. Oke, ini adalah materi yang kita akan bahas hari ini. Udah pakai apa? Mister, ada kayak di share ini kok, Mister, ada kayak di bawah situ, gimana caranya? Bisa dong. Kayaknya nggak bisa screen sharing, jadinya kayak gitu. Oke. Bisa kok. Share screen biasa bisa, tapi ini lebih bagus. Besar lagi. Mister, aku udah bisa, Mister, pakai HP. Udah bisa ya, Kenny ya. Sip, good. Thank you, Kenny, sudah diusahakan. Oke,
ini pelajaran kita hari ini, yaitu judulnya adalah orang rajin juga berhikmat. Orang rajin juga berhikmat. Ya, jadi orang yang rajin itu biasanya dibarengi oleh hikmat. Kemudian kalau sudah rajin, kalau sudah berhikmat, maka kita akan menjadi orang yang berguna. Kegunaannya itu bisa banyak. Nah, kita akan melihat, ini ada cerita tentang lebah. Nah, bagaimana lebah itu bertindak, kita bisa melihat dari situ. Tetapi sebelum sampai di situ, mari kita coba lihat dulu. Ini kalian harusnya masih ingat. Saya coba mau dengar lagi. Apa itu rajin? Yang dimaksud dengan karakter rajin itu apa itu? Ada yang bisa menjawab dengan jawabannya sendiri? Aku Ya. memperhatikan keperluan orang lain, Ya, bagus. membantu teman yang mengalami kesusahan, Oke. membantu orang tua menjaga kebersihan dan kerapian rumah, Lalu? membantu guru di kelas, membersihkan kelas sendiri, membersihkan papan tulis, menjaga ketertiban di kelas. Oke. Ya, itu beberapa poin ya menurut Justin. Nah, kalau kita perhatikan di situ, berarti orang yang rajin ini adalah orang yang mempedulikan lingkungan. Oke. Orang yang tidak cuek untuk dirinya sendiri. Selain itu, orang yang rajin itu adalah orang yang melihat kesempatan, terus mempergunakan kesempatan juga. Selain itu, dia tidak takut repot. Benar kan? Dia tidak takut repot. Karena kalau dia takut repot, ya artinya kan berarti pemalas. Maksudnya takut repot itu adalah ya ada pekerjaan tetapi dia tidak mau mengerjakan. Ya pokoknya mau, meskipun itu adalah pekerjaannya dia sendiri, ya sebisa mungkin dilewatkan supaya tidak repot. Minta yang enak saja. Kalau bisa cuma makan, cuma tidur, cuma main game. Ini ciri-ciri orang yang malas, bukan orang yang rajin. Kalau orang rajin itu kan tidak akan begitu. Dia begitu melihat, oh masih banyak pekerjaan selain main game, selain tidur, maka dia kerjakan itu dulu. Sebelum tiba waktunya itu, oh ternyata badan saya kurang enak nih. Nah, kalau badan kurang enak kan berarti dia nggak bisa kerja dengan baik. Nah, dia itu tahu waktunya kapan. Sebelum itu terjadi, dia sudah mengerjakan banyak hal. Jadi ya nggak repot. Sebelum tugasnya ditagih, dia sudah jadi duluan. Dan ketika besok, oh tiba-tiba nggak tahu, oh ternyata laptopnya ada gangguan, tapi dia kan sudah punya. Atau HP-nya ada gangguan, setidaknya dia sudah punya. Gitu loh. Nah, itu yang rajin itu berpikirnya sampai segitu. Ini ya. Nah, ini yang kita tulis kemarin. Harusnya yang belum menulis itu tetap dilengkapi ya, terus kita lengkapi. Saya ingatkan terus ini. Di setiap PPT itu saya tetap naruh karena kalian harus punya pemahamannya, pengertiannya dengan baik. Kalau tidak punya kan nanti bisa enggak sampai, mengertinya enggak sampai. Nanti beda pemahamannya. Nomor 5, yang nomor 6 aku belum kerjain, tapi yang 5 itu kok kayak beda. Ya kalian lengkapi dulu kalau begitu. Yang belum lengkap ini dilengkapi dulu untuk jadi pegangannya supaya paham. Supaya paham. Nah, tapi bedanya itu aku tulisnya itu bekerja bagi ultah. Ya. Oke, ini nanti bisa dilengkapi. Sekarang kita mau melihat ceritanya. Bagaimana kita belajar dari cerita ini mengenai lebah. Lebah ini kan
yang orang paling tahu itu madunya. Ya kan, orang suka pakai madunya lebah, entah buat kue lah, entah buat obat lah. Ya entah diminum untuk ya karena enak aja gitu. Banyak. Biasanya ya. Ya, tetapi kali ini kita mau melihat bagaimana karakternya lebah itu seperti apa. Nah, kita juga kan sering melihat kalau lebah itu terbangnya itu ke sana kemari, kadang-kadang tidak ada sarangnya di sana, tetapi ada lebahnya, artinya mereka itu selalu pergi, tidak pernah diam di sarang. Dari bunyi yang berdengung seperti ya tulisannya birds, sayapnya, kepakan sayapnya itu. Bunyi ini dihasilkan dari kepakan sayap lebah yang bergetar 200 kali setiap detik. Cepat itu. Lebah dapat terbang sejauh 10 km. 10 km itu membutuhkan waktu 1 jam paling, ya itu bisa kurang dari 1 jam kalau jalannya lurus tidak ada hambatan. Kalau sayapnya itu bergetar selama 1 juta kali itu berdetik apa per menit itu? Kenapa? Nggak jadi. Oke. Nah, ini kita lihat faktanya dulu ya, kalau lebah itu seperti apa. Kalau ada lebah di sekitar kita kan biasanya kita berusaha mengusir, menyuruh dia pergi. Karena lebah itu kan punya sengat yang itu bisa menyakiti manusia. Nah, dan kalau dia merasa terdesak atau terganggu, biasanya dia menyengat. Entah itu binatang, entah itu manusia. Nah, tapi itu kan Christian, nanti dulu ya responnya ya, nanti baru kita lanjut tanya jawab. Mari kita lihat keunggulannya dia itu seperti apa yang dia kerjakan. Nih, kumpulan lebah dalam suatu sarang bila dijumlahkan jarak terbangnya dapat mencapai lebih dari 140.000 kilometer. Ini sama seperti kalian mengelilingi bumi 3 kali hanya untuk mengumpulkan 1 kilogram madu. Wow, 140.000 kilometer. Dia bisa terbang kalau digabung loh satu sarang itu. Maksudnya jarak terbangnya itu. Berarti kan misalnya ada 10 digabung ya entah berapa gitu. Tapi biasanya satu sarang itu ribuan, banyak jumlahnya. Maka jarak terbangnya mereka jika digabungkan ya bisa segini. Itu mereka kerjakan itu setiap hari itu untuk mendapatkan 1 kilogram madu. Atau untuk mengumpulkan sebanyak itu selama dia bersarang, maka dia butuh jam terbang yang sangat banyak dan jangkauan yang sangat jauh. Nah, kita lihat lagi nih. Ketika musim dingin, ini pintar mereka ini. Ini kecerdasannya lebah. Jadi dia tahu kapan bekerja, dia tahu kapan beristirahat. Ketika musim dingin, yang dilakukan oleh mereka ini adalah mereka itu bisa bertahan hidup. Ya, kalau banyak serangga itu ketika musimnya ekstrim mati. Yang mereka lakukan itu cari cara untuk bertahan hidup. Kalau serangga yang lain kan mati dia kalau terlalu ekstrim. Mereka akhirnya maka pada musim dingin itu ya tidak tinggal di sarang tok. Ya, tidak tidur di sarang toh. Mungkin kalau kita itu kalau mulai misalnya hujan apa ya tidur kalau enggak ada tugas ya tidur aja enggak mengerjakan apa-apa. Mungkin kalau manusia seperti itu. Kalau lebah enggak, meskipun cuacanya ekstrim ya suhunya dingin sekali ya dia tetap harus bekerja, harus mencari sesuatu. Bila musim dingin berkepanjangan para lebah dapat bertahan hidup selama 9 bulan. Oh hebat. Dengan cara apa? Hidup bergerombol, saling menghangatkan. Dan akhirnya kan mereka menikmati madu yang mereka simpan. Jadi mereka tidak usah kemana-mana, bergerombol, saling menghangatkan, lalu madu yang sudah disimpan itu bisa dijadikan bahan makanan sama mereka. Itu bisa membantu mereka untuk hidup.
Sisa-sisa es yang menempel pada musim dingin. Nah, ini bekas musim dingin. Mereka ada di situ di dalam sarang itu. Mereka bergerombol ini sudah tetap hidup. Untuk menjaga sarang tetap hangat, mereka bergerombol. Tubuh dan sayapnya digetarkan. Lebah di bagian terluar dari gerombolan akan bertukar tempat dengan yang di bagian dalam agar secara bergantian mereka bisa menikmati madu dan menjaga tubuh mereka tetap hangat. Ini koordinasi yang baik. Ini kayak kerja kelompok gitu. Jadi sewaktu-waktu yang di luar itu gantian masuk ke dalam supaya lebih hangat, terus supaya bisa menikmati madu. Lalu yang dalam keluar juga. Cuma butuh waktu terus bergantian mereka. Nah, begitu bunga-bunga bermekaran pada musim semi, lebah-lebah si pekerja sibuk mengumpulkan nektar. Lebah-lebah pekerja akan menghisap nektar dan menyimpannya dalam kantung yang memuat nektar dari 150 sampai 1.500 buah bunga. Mereka itu punya kantung. Biasanya itu bunga, biasanya itu buat kantung madunya itu, buat ditaruh ke rumahnya. Ya, mereka punya kantung di tubuhnya mereka sendiri itu untuk dijadikan tempat penyimpanan madu. Kalian lihat yang warna kuning di bawah kakinya itu, dekat kakinya, itu adalah sisa-sisa dari sari bunga yang mereka ambil. Lalu nanti ini ditempelkan, nanti ditaruh di sarangnya nanti untuk menjadi madu yang jumlahnya besar nantinya. Nah, setelah kantong nektarnya penuh, lebah-lebah itu kembali ke sarangnya. Jadi itu dia kumpulkan di kantungnya itu, dekat kakinya itu, dia balik ke sarangnya. Nah, di sarang ini sudah ada lebah rumahan mereka yang khusus menjaga, menerima nektar itu dari lebah si pekerja itu. Nektar kemudian diproses dalam mulut dan perutnya. Nektar yang semula encer akan menjadi pekat, ya, menjadi kental setelah diolah. Ini juga melalui proses, dan prosesnya itu tidak pakai mesin. Prosesnya itu lewat mulut masuk ke dalam perutnya. Lalu ada proses yang dia kerjakan sampai madunya itu bisa agak padat. Lebah itu terbagi-bagi, anak-anak ya. Jadi ada yang bagian kerja, ada yang bagian jaga rumahnya, terus ada namanya lebah ratu. Nggak jadi deh. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bentuk dari sarang lebah. Unik sekali. Nah, Tuhan menciptakan sarangnya itu cukup unik bentuknya. Ya, coba kalian perhatikan ininya. Itu sarang lebah bisa dimakan kan? Kenapa? Sarang lebah bisa dimakan enggak? Ada bagian yang bisa dimakan yang masih muda, tapi kalau yang tuanya itu enggak boleh dimakan, keras, enggak enak. Videonya mana? Bentar. Ada lubang, Mister. Video apa, Mister? Kok ayo kita lihat video ini. Ini video cuma Oke, saya ganti share screen-nya ya, biar kelihatan videonya. Kok tempatku warnanya kuning ya? Apanya yang kuning? Tempatku ini kok warnanya kuning ya? Ya, memang kuning. Lain lampu gelapin. Hitam. Kalau aku hitam ya. Ada film. Mister, gak kelihatan screen-nya. Their incredible work ethic, the sugary sweet syrup they produce, and their intricate social structure. But Kelihatan kok, Mister. Bentar. Gak bisa kelihatan kok, Mister. Gak kelihatan. Ya jaringannya Rafael, bukan kita. Enggak. Another reason is that honeybees are, in fact, excellent mathematicians. Scientists claim that tiny insects can calculate angles and can even comprehend the roundness of the earth.
But there's particular mathematical bee genius behind the most important aspect of honeybee life, the hive. Just like humans, bees need food and shelter to stay alive. The hive is not only the bees' home, but doubles as a place to store their honey. Since it's so central to survival, honeybees have to perfect the hive's architectural design. If you examine any piece of honeycomb, you'll see that it's constructed from tightly packed hexagonal or six-sided cells. Of all the possible designs, why do honeybees choose this one? To understand, you need to think like a bee. Bees need a secure place for their entire colony to live. Similarly, there needs to be a place where their nectar can be stored and ripened suitably, until it turns into honey. That means there's a need for some serious space efficiency. A good solution is to build little storage units or cells just big enough for a bee to fit into, which can also double as the containers in which nectar is stored, the bee's very own honey jars. The next thing is to decide what the little cells should be made out of. Bees don't have beaks or arms to pick up things, but they are capable of producing wax. The thing is, producing it is a lot of hard work. Bees have to consume 8 ounces of honey to produce just 1 ounce of wax, so they don't want to waste it. So they need a design that allows them to store the largest possible amount of honey using the least amount of wax. What shape does that? Imagining for a minute that all bees had to attend Architecture Academy and go to math class. Let's say they asked their geometry teacher, what shape would give us the most space to store our honey but require the least amount of wax? And the geometry teacher replied, the shape that you're seeking is the circle, leaving the bees to return to their trial construction site and begin building their honeycomb using circular cells. After a while, some of them might have noticed a problem with their design. Small gaps between the cells. We can't even fit in there. That's wasted space, they might have thought. So, ignoring the geometry lesson and taking matters into their own hands, the bees went back to the drawing board to rethink their beehive design. One suggested triangles. We can use triangles, look, they fit together perfectly. Another bee suggested squares. Finally, a third bee piped up and said, pentagons don't seem to work, but hexagons do. We want the one that will use the least amount of wax and be able to store the most amount of honey. Yes, I think that's the hexagon. Why? It looks more like the circle than the others. But how do we know for sure? To find out, the industrious insect architects calculated the areas of the triangle, the square, and the hexagon and found that the hexagon was, in fact, the shape that gave them the most storage space. They agreed on an ideal size and returned to work. The space-efficient comb that is a bee's trademark today is probably the result of this trial and error, but over long periods of evolutionary history. However, it paid off. Peek into any hive, with your protective goggles and netting on, of course, and you'll see the end result, a beautiful, compact honeycomb that any architect would have been proud to design. Kalian lihat ya, rumahnya dia itu modelnya unik. Jadi dia membuat rumah itu heksagonal. Dia nggak asal bulat. Mister, biasanya kalau dia lagi mau itu kepalanya itu dimasukin dah. Itu ada fungsinya masing-masing rumahnya itu ya, untuk menampung madu. Dia dengan rumah yang sangat unik. Dan kalau kita lihat itu bukan sembarangan, ya Tuhan sudah mendesain juga dengan sangat baik. Itu sangat bagus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bagaimana mereka itu bisa menghasilkan madu, dan itu butuh waktu berapa lama untuk menghasilkan itu. Itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Ini sangat membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Jadi nggak gampang bagi lebah itu menghasilkan madu, itu butuh prosesnya cukup lama. Nah ini ya, dalam satu sarang lebah bisa terdapat 20.000 sampai 60.000 lebah madu. Itu penghuninya. Seekor lebah madu bisa menghisap 50 sampai 1.000 bunga dalam sekali perjalanannya, yang perlu waktu 1,5 jam. Ya.
dalam sehari 1,5 jam, 4 jam dalam sehari, lebih bolak-balik 14 kali. Karena kerja kerasnya itu, maka leba-leba bekerja umurnya pendek, hanya 6 minggu. Nah, si pekerjanya ini karena ekstra kerjanya, dia hidupnya tidak lama, cuma 6 minggu tok. Terus ya ketika sudah 6 minggu itu ya mati. Seekor lebah terbang ribuan kilometer hanya untuk membuat 1 sendok madu. Tidak heran kalau madu yang hasil yang asli harganya sangatlah mahal. Kalau anak-anak itu tahu, di supermarket atau di tempat-tempat penjual, Biasanya madu tiji itu mahal. itu sangat mahal kalau madu-madu yang liar, madu hutan. Kecuali yang madu-madu tertentu yang memang dia itu jumlahnya kecil, itu biasanya tidak terlalu mahal. Kalau yang di hutan itu, wah itu mahal sekali ya. Jadi dia bisa menghisap ribuan bunga untuk menghasilkan 1 sendok madu. Ya, itu tidak gampang. Tentunya membutuhkan ketekunan dan kerajinan. Mungkin kalau kita ini lebah, kita tidak mau capek-capek terbang ke sana kemari. Ya, ini kalau diandaikan manusia. Tetapi lebah tidak pernah menganggur, tidak mau santai. Makanya kan ada istilah SBZSB. Kalian pernah dengar itu enggak? SBZSB. Artinya orang ini bekerja terus, sibuk lebah. Ya, karena lebah memang sibuk. Ya, dia Itu SBZSB. Iya. Jadi sesibuk seekor lebah. Ya, mungkin ada orang yang sepertinya sibuk tapi sibuknya beda. Ya, sibuk nonton TV, sibuk main game, sibuk dan lain-lain. Ini juga sibuk, tapi sibuknya yang seperti itu tuh tidak terlalu banyak manfaatnya. Malah kemungkinan besar bisa merugikan. Nah, kalau kita sibuk seperti lebah, maka gambarannya itu seperti ini. Yang bisa kalian kerjakan di rumah atau ketika kalian bersekolah secara tatap muka itu, sibuknya ya seperti ini. Ini bermanfaat, beda dengan sibuk yang sibuknya main game, sibuknya bermain ya sibuknya main HP dan lain-lain. Akhirnya pekerjaan yang lain diabaikan. Tadinya ada tugas, malah dia sibuk mengerjakan yang katanya lebih penting, padahal tidak juga, tidak sepenting itu. Nah, apa akibatnya kalau para lebah bermalas-malasan tidak mau menghisap nektar? Ini kita coba lihat ya. Tidak saja lebah-lebah itu mati karena tidak punya cadangan makanan, tetapi kita juga bisa mati. Mengapa? Ada yang tahu enggak kenapa? Yuk, siapa yang pernah berpikir kalau misalnya lebah-lebah itu tidak menghisap nektar, efeknya itu bisa banyak ke manusia, ke tumbuhan bisa. Gimana ceritanya? Itu dulu waktu kecil aku pernah mikir kayak gitu. Kalau ke tumbuhannya itu bisa rusak. Kalau ke manusia lapar karena kematian. Loh iya, laparnya kok bisa lapar? Apa hubungannya sama lebah? Apa Syam? Jangan cuma dijawab kabur, harus dipertanggungjawabkan nih jawabannya kayak gimana nih? Gak apa kaitannya sama lebah? Ada yang tahu? Ini kalau ada yang tahu ini berarti dia memikirkan. Ada yang tahu enggak apa kaitannya? Kok bisa mati manusia atau tumbuhan kalau lebah tidak menghisap nektar? Soalnya nggak tahu. Apa? Soalnya nggak tahu. Karena enggak tahu maksudnya? Ya nggak tahu, katanya Pak itu nggak tahu. Lah kok jawabanmu kayak gitu Rafael? Saya tidak minta itu. Yang saya minta itu ya kamu cari apa kaitannya. Ada yang bisa menjawab? Kalian belajar sains. Nah, di sains itu kalau bunga itu tidak
ada serangga yang menghisap atau yang tidak ada serangga yang hinggap, maka proses untuk pengawinannya itu, pembuahannya itu tidak jadi. Maka tumbuh-tumbuhan itu yang menghasilkan buah dan lain-lain itu bisa jadi batal, tidak bisa berbuah kalau tidak ada serangga. Dan salah satu serangga yang paling aktif untuk itu adalah lebah. Misalnya padi itu kalau tidak dihinggapi, atau jagung itu tidak jadi, tidak ada buahnya. Bayangin hari ini kalau misalnya lebah atau serangga lain tidak pergi menghisap bunga-bunga dan lain-lain, ya mati semuanya. Sayur-sayuran ya tidak bisa menghasilkan buah-buahan dan lain-lain. Terus kita makan apa? Jadi ada kaitannya seperti itu. Mister, Ya. aku hampir hari itu kita nggak pernah lihat lebah lagi hisap bunga-bunga. Ya tidak diperhatikan saja, pasti mereka menghisap. Nah, jadi pasti akan mati ya, lebah itu akan mati. Coba kalian lihat di sini. Karena hampir semua makanan, 90% dari sayuran, biji-bijian atau buah-buahan itu bisa terus ada karena kerja keras lebah. Ya, lebah lebih dari 100.000 tanaman akan menghasilkan buah atau dan sebaliknya akan mati kalau lebah itu tidak mengunjungi mereka atau serangga lain, karena tidak terjadi proses itu yang seharusnya. Misalnya bunga itu sudah ada serbukannya, lebahnya tidak ada yang datang, akhirnya dia membusuk sendiri, mati sendiri. Ini contohnya nih, kayak tomat dan lain-lain. Ini semuanya hasil dari kerja kerasnya lebah dan serangga-serangga lain. Ini sangat bermanfaat. Ketika dia pindah dari satu bunga ke bunga yang lain, itu bisa membuat dia jadi berbuah dia bunganya, karena ada serbukan. Aku lihat itu di gambar yang di atas itu kok kayak lebah, kayak. Ya itu lebah kena serbukan tumbuhan. Nah itu yang dia kerjakan, itu memindahkan serbukan dari yang satu tempat ke tempat lain, akhirnya jadi buah. Nah banyak ya, ini contoh-contohnya. Kalian bisa lihat. Coba kita lihat ayat Alkitabnya. Ini ayat Alkitab, kalian boleh catat dulu. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Maksudnya apa? Orang malas itu juga punya angan-angan, tetapi dia tidak mau mengerjakan, ya percuma, sia-sia saja. Ayo semua mencatat yuk. Clement catat, Valentina, Valerie, Keanu. Aku lagi catat. Mister ini kalau udah ya Mister. Ayo dicatat itunya, ayatnya. Nah, jadi anak-anak, kita harus punya satu istilahnya dari melihat ceritanya lebah ini yang begitu rajin, dan akhirnya kan dia berguna bagi banyak hal, bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan. Kalau saja dia malas, maka akan banyak membuat malah rugi gitu loh. Ternyata Ya meskipun dia bisa menyengat, bisa itu, tetapi dia punya sebuah karakter yang itu, selain dia rajin, dia tahu kapan dia harus makan, dia bertahan hidup itu penuh dengan hikmat juga, tidak sembarangan. Meskipun dia cuma binatang. Catat, aku udah. Oke, ini sudah selesai semua. Aku sudah Bentar.
Sudah ya? Udah. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah poin-poin yang kita bisa pelajari ya anak-anak ya. Walau sudah pernah melakukannya, kalian perlu terus berlatih membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Jadi pernah mengerjakan sekali itu tidak cukup, perlu dikerjakan berulang-ulang. Lalu pekerjaan kalian di sekolah, setiap guru itu kan punya ciri khasnya masing-masing, mungkin beda-beda. Mungkin matematika punya tugasnya sendiri, mungkin kalian diminta menjadi murid yang seperti apa. Misalnya Bible, kalian diminta mengerjakan tugas mencatat atau membaca Alkitab, maka itu adalah tanggung jawab kalian, harus dikerjakan ya. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, itu saya masih punya banyak kesempatan, masih bisa saya kerjakan nanti. Ini orang malas, menunda namanya, menunda pekerjaan. Maka segera dikerjakan, harus dengan giat, dengan rajin ya. Orang rajin itu bukan hanya cepat bekerja, tetapi juga tidak mau menunda pekerjaan. Itu baru orang rajin. Nah, kalau orang malas ya senang dia nunda-nunda, akhirnya semuanya terlewatkan. Nah, oke, ini ada tanya jawabnya, nanti itu kita di dalam worksheet ya. Oke, sampai di situ kalian ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Oke, poin yang Mr. Firman mau sampaikan di sini adalah itu kan adalah seekor binatang kecil, ya. Dia bukan binatang yang seperti apa, kecil aja, tetapi ada kehidupan, ada karakternya atau kerajinannya, itu perlu jadi contoh. Kayak semut. Ya, kayak semut, perlu jadi contoh. Kenapa? Karena kita ini seringkali malas, nggak serajin itu. Seringkali cuma tunggu waktunya lagi senang hatinya ya dikerjakan. Kalau enggak ya udah, besok masih bisa kok mister, besok-besok masih bisa lagi. Jangan pernah berpikir seperti itu ya. Kalau seperti itu menumpuk masalah, menumpuk pekerjaan namanya. Kalau ada tugas meskipun cuma sedikit langsung dikerjakan. Ada waktu 30 menit, kerjakan 30 menit, nanti lanjut lagi setelah itu. Jadi tidak harus langsung lembur 1 jam 2 jam, tidak harus begitu anak-anak, bisa pelan-pelan. Oh mister, saya bisa konsentrasi 15 menit, oke, kerjakanlah 15 menit, bacalah buku itu selama 15 menit. Nanti istirahat lagi, nanti lanjut lagi 15 menit lagi yang lain. Nah, dengan demikian anak-anak itu akan terlatih. Ada apa-apa, ada pekerjaan apa, cepat jadinya karena terlatih, cepat tanggap gitu loh. Nah, kita harus punya karakter seperti itu ya, seperti jelebah. Dia tahu kapan mencari makanan dan akhirnya berguna bagi banyak orang, bagi banyak tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Ya, kalau kita itu adalah orang yang rajin, maka kegunaan kita juga akan sama. Orang melihat kita itu seperti, wah ini orang penting ini tidak bisa kita lewatkan orang ini penting. Nah, harusnya seperti itu. Ya, nah ya, ini ada beberapa yang keluar, kenapa ya? Ada 3 orang harusnya nih. Keluar itu sudah istirahat atau iya? Kayaknya Fael. Habis Bible ya selesai. Nah, iya kok malah keluar duluan nih, enggak apa-apa. Oke, ada beberapa nih yang keluar nih, siapa lah? Rafael, terus Lagi connecting. Itu lagi connecting. Makanya yang keluar loh. Iya, oke, enggak apa-apa. Oke, sampai di situ ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, ya udah, kalau enggak ada berarti Mr. Firman menganggap kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, dan itu cerita ilustrasi. Yang kita pelajari adalah bagaimana cerita ilustrasi itu bisa kalian praktekkan
Ya, bekerja dengan rajin, belajar dengan rajin. Itu bukan kepentingan orang lain, itu bagi kalian sendiri kok manfaatnya. Oke, sekarang kita tutup kelas kita akan berdoa. Saya minta yang berdoa adalah Kenny. Kenapa, Mister? Berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Berkati kami agar mendapat materi-materi-Mu dia Tuhan. Berkati kami semua. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you kan. Oke, terima kasih anak-anak semua ya untuk kelasnya siang hari ini. Itu jangan lupa dipelajari lagi. Nanti Mr. Firman kirimkan di grupnya. Oke, bye. Bye. Ya.